Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dan berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Kami buka hidup kami di hadapan Engkau. Ya Bapa, singkirkan setiap gangguan dalam pikirannya kami. Lembutkan hati kami dan buat kami peka akan suara-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menguatkan iman kami dan menolong kami hidup dalam kuasa kebangkitan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Kristus Katmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saya melayani sebagai gembala di gereja MDC, Masa Depan Cerah Bandar Lampung, bersama dengan Bapak Pendeta David Handiyoko. Dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan. Judul firman hari ini adalah Kasih Telah Menang. Sebelumnya saudara, saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua dalam ruangan ini. Dalam tradisi gereja ortodoks, salam Paskah itu diucapkan dalam bahasa Yunani yaitu Christos Anesti. Ya. Lalu orang yang mendengarnya akan balas bilang begini, Aletos Anesti. Di mana Christos Anesti artinya Kristus telah bangkit. Dan Aletos Anesti artinya ia sungguh-sungguh bangkit. Ya. Sekarang kita coba ya saudara ya. Saya kasih salam, saudara balas salam saya. Christos Anesti. Oke, belum serempak ini. Suara saudara kayak suasana Jumat Agung. Ya, sekali lagi ya. Christos Anesti. Nah, ini baru suasana Paskah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tadi itu bukan sekedar ucapan, saudara. Saya percaya itu adalah dasar pengharapannya kita. Amin. Memang Paskah bukan hanya berkaitan dengan kebangkitan Kristus dari kematian aja. Tapi juga tentang pengorbanan Kristus sampai mati di kayu salib. Kedua peristiwa sejarah yang tadi saya bilang, kebangkitan dan kematian, itu merupakan 2 kebenaran yang gak bisa dipisahkan. Maksudnya gimana Pak? Gak bisa dipisahin. Jadi gini, saudara pikir ya, kalau gak ada kematian Kristus, so pasti gak ada yang namanya kebangkitan. Iya gak sih? Siapa coba yang mau dibangkitin? Kan gak nyambung ceritanya. Kalau gak ada kebangkitan, maka kematian Yesus hanya seperti kematian orang baik pada umumnya. Maksudnya gini, kalau Yesus hanya mati dan gak bangkit, dia hanya jadi orang baik yang matinya dengan cara kasihan. Tragis soalnya. Kalau Yesus hanya mati dan gak bangkit, dia hanya seperti banyak tokoh yang mengajarkan kebaikan, lalu kita hormati, kita kagumin, tapi ya gak bisa juga nyelamatin kita dari hukuman dosa. Tapi yang kita percaya hari ini beda. Yesus benar-benar mati. Dan dia benar-benar bangkit dari kematian. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kalau kematian Kristus itu adalah gambaran dari kasih-Nya kepada kita sebagai manusia yang berdosa, maka kebangkitannya adalah gambaran dari kuasa-Nya yang gak terbatas. Sehingga kematian pun gak akan mampu menahan, gak akan mampu membelenggu dirinya si Yesus ini. Kalau Yesus hanya jadi orang yang penuh kasih tapi tanpa kuasa, kisah hidup Yesus hanya menjadi cerita yang mengharukan saja. Tapi kalau Yesus hanya
hanya seorang yang penuh kuasa tapi nggak punya kasih, mungkin Yesus adalah seorang pribadi yang menakutkan. Sehingga kita semua di sini jadi takut untuk mendekat kepadanya. Ya, mengerti, katakan amin. Kayak bos ya, yang kasih gaji kita sejahtera sih, tapi sifatnya killer abis. Ya, kebayang ya. Salah dikit sikat, salah dikit hantem. Mau nggak kita punya Yesus model kayak begitu? Nggak mau kan? Yesus tapi nggak begitu. Di dalam Yesus ada kasih, ada kuasa. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kita punya harapan. Amin. Kita nggak cuma diampuni, tapi kita juga dipulihkan. Kita nggak cuma dikasihi, tapi kita juga dimenangkan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, hari ini kita bukan datang untuk sekedar ibadah rutin, tapi kita datang untuk merayakan bahwa kasih Yesus telah menang. Rasul Paulus menjelaskan kebenaran ini dengan sangat indah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai yang ke-57. Saya bantu bacakan ayat ini buat saudara. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sebelum sampai ke ayat yang kita baca barusan, Rasul Paulus terlebih dahulu menceritakan inti dari berita Injil ini. Dalam 1 Korintus, pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, dia katakan begini, bahwa yang paling penting adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Dan Kristus telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga juga sesuai dengan yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Dengan kata lain, dia bilang begini, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan dua fakta sejarah yang sangat penting dan yang jauh-jauh hari bahkan telah direncanakan oleh Allah itu sendiri. Lebih jauh dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dan 20, Rasul Paulus menulis bahwa bila Yesus Kristus gak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah iman kita kepadanya. Karena bila Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka semua kita masih tetap terikat dalam dosa dan akan binasa dalam dosa-dosa tersebut. Namun, tulisnya Rasul Paulus lebih jauh di ayat yang ke-20, yang sesungguhnya benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi iman kita, saya mau katakan kepada saudara semua, kepada Yesus Kristus itu bukan sekedar, aduh, semoga benar ya yang aku percaya selama ini. Enggak, saudara. Tapi memang benar. Amin. Nah, dari ayat yang kita baca tadi ada 3 alasan kenapa kebangkitan Kristus membuat kita bisa hidup dengan penuh iman dan pengharapan. Yang pertama, mengalahkan maut. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalau kita dengar kata maut ya, biasanya yang langsung bayang apa, saudara? Orang meninggal ya, meninggoy ya. Napas berhenti, hidup selesai, end.
Benar nggak? Benar, itu nggak salah. Tapi Alkitab ternyata membawa kita lebih dalam lagi, lebih daripada itu. Maut bukan hanya soal berhentinya nafas, oke? Tapi juga soal hubungan yang terputus sama Tuhan. Sumber kehidupannya kita. Makanya kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua katakan bahwa dosa itu membuat kita terpisah sama Tuhan. Dan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 katakan upah dosa adalah maut. Artinya gini, seseorang bisa aja sih masih hidup secara jasmani, casingnya kelihatan all good, oke? Pokoknya orang lihat tuh dia itu hidup impian semua orang deh, ya. Kayaknya kita kalau udah sama dia lihatnya kalah kasta aja sama dia. Tapi secara rohani dia sebenarnya mati karena nggak lagi terhubung sama Tuhan. Nah disinilah kita melihat betapa besar kasih Kristus. Tuhan nggak membiarkan manusia tinggal dalam keadaan seperti itu. Dia datang, pikul dosa kita di kayu salib, seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Dia tanggung, saudara, hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan yang luar biasa, ternyata kisah Yesus ini nggak berhenti saja di kematian. Dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, firman Tuhan katakan apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, kata ditelan ini saya mau kasih tahu maknanya dalam banget, powerful banget. Kondisi maut saat itu, kalau kata ditelan, itu bukan sedang dalam perlawanan yang sulit dikalahkan. Oke? Bukan hampir kalah, lalu menang tipis Yesus ini. Ya. Saya mau kasih gambaran, kayak dua ikan cupang lagi diadu. Kebayang gak sih ikan cupang? Ayo ngaku siapa yang suka ngadu cupang dulu? Gak mau ngaku. Kalau saya dulu tukang ngadu cupang. Saya. Ya. Saat dua cupang itu lagi berantem, diadu, yang satu menang, misalnya yang satu menang, tapi kondisi tubuhnya compang-camping, oke, ya, kena gigitan lawannya, mulutnya doer. Nah, kondisi cupang itu menang sih, ya, tapi menang tipis kalau saya mau bilang kalau kondisi kayak begitu. Tapi firman Tuhan katakan maut sudah ditelan. Pernah lihat saudara, ikan besar makan ikan kecil? Atau ikan kecil dimakan oleh ikan besar? Bayangin ya, sebuah akuarium, di dalamnya ada ikan kecil, ada ikan besar. Selama ikan besar itu belum action, ngerti kan maksudnya belum action kan? Ya, ikan kecil itu kelihatan bebas renang di dalam akuarium itu. Lincah, kesana kemari saudara. Seakan-akan ikan besar itu harus ngerti bahwa ikan kecil juga punya hak asasi ikan. Untuk dia nggak boleh diapa-apain. Tapi begitu ikan besar tuh mulai action, lep aja. Apa saudara? Lep, ditelan. Ikan kecil itu apa yang terjadi? Selesai. Selesai. Ikan kecil itu dalam sekejap hilang. Lenyap di muka bumi ini. Inna ilahi. Ikan kecil itu kalahnya bukan setengah-setengah. Telak. Total. Itulah gambaran yang dipakai oleh firman Tuhan, saudara. Maut itu seperti ikan kecil yang masih berenang di akuarium dunia. Oke? Maut kelihatannya bergerak aktif kemana-mana. Nipu manusia. Kalau kematian adalah akhir dari segalanya. Menebar ketakutan. Bikin manusia merasa gak ada harapan. Seolah-olah maut itu pegang kendali kalau di dunia ini. Seolah-olah maut itu berkuasa. Tapi dengar baik. Kebangkitan Yesus itu seumpama ikan besar. Dan ketika ikan besar itu menelan ikan kecil yaitu maut, lep.
saat itu juga maut ditelan masuk dalam perut kemenangan Kristus. Saat itu juga maut kehilangan kuasanya. Artinya apa sih saudara? Maut yang kerja sebelumnya bisa ngancem, bergerak lincah kemana-kemana, sekarang udah gak berdaya men. Maut yang tadinya ngejar manusia, sekarang udah dikalahkan total oleh kebangkitan Yesus. Sehingga kebenaran yang harus saudara ingat adalah maut udah gak bisa lagi nguasain hidup kita. Maut udah gak bisa pisahin kita dari kasihnya Tuhan. Maut udah gak bisa lagi tentuin masa depannya kita. Yes, saudara percayakan kebenaran ini? Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah masalahnya, seringkali hidup kita itu bukan cuma takut maut, takut mati, tapi takut masalah, takut sakit, takut masa depan, ya kan sih? Semalam, baru ya semalam istri saya lagi mau tidur, istri saya cerita. Dia bilang begini, ampun Pih, gen milenial saat ini. Masa Pih, aku baru lihat story mereka, baru aja war tiket konser FC di Jakarta. Ayo, siapa yang ikut war tiket? Dan dalam sekejap habis Pih. Padahal mahal-mahal banget tiketnya. Satu tiket tuh jati-jatian saudara. Ya. Dan konsernya itu baru bulan depan. Katanya ekonomi Indonesia sedang gak baik-baik saja. Gak juga tuh. Tuh buktinya. War tiket sampai puluhan ribu tiket habis dalam sekejap. Ya kan? Dan seringkali kita juga gitu loh sama iman kita. Untuk hal dunia kita cepat aja percaya. Makanya ada satu prinsip yang saudara harus ingat pada pagi hari ini. Pemeriksaan dokter itu adalah kenyataan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi dengar baik ya. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Amin. Kalau saudara lagi sakit, akan ada 3 suara yang selalu saudara dengar. Yang pertama, apa kata gejala penyakit itu? Aduh Pak, saya ngerasa gak kuat Pak. Saya pusing Pak, saya udah mual banget Pak. Saya begini, saya begitu Pak. Yang kedua, apa kata firman? Oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Dan yang ketiga, dengar baik, ini yang paling penting. Apa kata saudara sendiri terhadap diri saudara sendiri? Kalau saudara terus mengaminkan ketakutan, saudara akan hidup terus dalam ketakutan. Tapi kalau saudara mengaminkan firman Tuhan, hidup saudara akan mengikuti apa yang saudara percaya. Amin. Dan dengar baik-baik. Tantangan terbesar dalam hidup saudara, itu akan menjadi mujizat terbesar saudara. Persoalan yang paling sulit yang saat ini saudara sedang hadapi, saya mau katakan bisa jadi kesaksian saudara yang paling hebat. Karena bagi Tuhan, segala persoalan saudara itu gak ada yang mustahil. Ya. Jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi beban, jangan kehilangan pengharapan ya. Genggam pengharapan yang daripada Tuhan. Kasih Yesus itu udah menang. Kebangkitan Yesus itu artinya apa sih? Artinya Yesus yang penuh kuasa itu, yang ngalahin maut itu, sedang bersama-sama dengan kita melewati kehidupan ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya
Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh, kita angkat tangan kita. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian telah menanggalkan sengat maut. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai yang ke-56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Di ayat ini, Rasul Paulus pakai gambaran yang unik. Dia bilang maut itu seperti punya sengat. Apa itu sengat? Ya, ada di dalam tawon, betul. Sengat itu bagian kecil dari lebah, tawon. Tapi di situlah bagian kecil itu ada racunnya. Ya. Kecil, oke. Tapi kalau kena sengat, sakitnya luar biasa, buju meneng. Saya pernah disengat lebah, saudara. Ceritanya saya lagi jalan kaki, santai. Tiba-tiba lebah itu kayak semacam lewat aja ngomong gitu ya. Lalu kenain jari kelingking saya, saudara. Seketika juga jari kelingking saya sakit banget, tersengat. Sakit banget. Habis itu bengkak, saudara. Baru kali itulah dalam hidup saya jari kelingking saya bisa seukuran jempol, saudara. Ya. Nah, Paulus bilang sengat maut itu adalah dosa. Artinya yang bikin maut itu menyakitkan dan menakutkan bukan cuma kematiannya, tapi racun dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Itu yang disebut namanya kebinasaan kekal. Tapi kabar baiknya Yesus gak hanya ngalahin maut. Dia juga menanggalkan sengatnya. Gimana sih Pak nanggalin sengat itu? Maksudnya gimana sih? Sehingga kata Alkitab, hai maut, di manakah sengatmu? Ada sebuah cerita begini, saudara. Suatu ketika ada seorang ayah sedang di mobil bersama anaknya. Tiba-tiba ada lebah masuk ke dalam mobil tersebut. Lebah itu terbang ke sana kemari di dalam mobil itu. Brut, 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 gitu ya saudara ya. Anaknya langsung panik ketakutan. Papa! Papa! Dia takut kalau lebah itu akan menyengat dirinya. Mendengar jerit ketakutan dari anaknya, segera sang ayah dengan sigap menangkap lebah tadi dengan tangannya, lalu menggenggamnya untuk beberapa saat. Ya, kalau saya perhatiin begini, yang pasti si ayah yang saya ceritakan ini bukan saya, saudara. Saya nggak sanggup memperagakan ini kepada anak saya, ya, saudara ya. Sesudah si ayah menangkap lebah dan menggenggamnya beberapa saat, ia membuka kepalan tangannya lagi dan melepaskan lebah itu dari genggamannya. Melihat sang lebah itu terbang lagi untuk berputar-putar, si anak kembali menjerit ketakutan. Papa! Papa! Lebah itu masih hidup. Tapi kali ini si ayah nggak nangkep lebah itu lagi. Tapi dengan lembut si ayah menenangkan hati anaknya. Lalu si ayah bilang gini sama anaknya. Lihatlah telapak tangan papa. Lebah itu telah menyengat telapak tangan papa. Sehingga lebah itu nggak akan lagi dapat menyengat. Sengatnya udah tertanggalkan. Dia masih dapat terbang berputar-putar, tapi sudah nggak bahaya lagi. Lebah itu, papanya bilang gini, ya udah kayak lalat gendut aja. Cuma bisa terbang, tapi sudah nggak bisa nyengat. Ayah itu bilang ke anaknya, aku telah menanggung sengat itu dan menanggalkannya demi dirimu.
Itulah yang Yesus lakuin buat kita semua. Di kayu salib, Yesus nanggung sengat maut itu. Dia yang disengat supaya kita nggak lagi menanggung hukuman dosa. Dan ketika dia bangkit, sengat itu ditanggalkan untuk selama-lamanya. Jadi bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita mungkin masih tetap mengalami kematian fisik. Ngalamin yang namanya meninggal. Tapi kita nggak akan lagi mengalami perpisahan kekal dengan Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, sudah ada dengan pasti kehidupan yang kekal bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah sekarang saudara, pertanyaannya adalah, kalau Yesus sudah menanggalkan sengat maut dalam kehidupannya kita, kenapa kita masih hidup seperti punya sengat? Iya kan? Sengat itu apa tadi? Sesuatu yang kecil, ya, tapi bisa melukai. Dan seringkali dalam hidupnya kita, sengat itu bukan cuma dosa besar loh, tapi juga perkataan, sikap, dan cara kita memperlakukan orang lain. Saudara, berapa banyak rumah tangga hancur kalau suami ngomong sama istri, aduh, saya mau ngomong apa ya, ampun pokoknya lah. Saya pernah lihat ada orang ngomong suami ke istri, gak disortir. Mungkin dia lupa kali, dia kira cuma baju yang disortir saudara. Berapa banyak rumah tangga hancur karena istri kalau ngomong ke suami merepet terus, ngoceh terus. Di sini nggak ada saudara, ya. Suami nih ceritanya di rumah misalnya di Teluk saudara, kerjanya nagih ke Bandar Jaya. Udah di toko, waktu nagih kena marah konsumen. Pulang di jalan keserempet Gojek atau Grab atau Maxim, saya sebutin semuanya biar adil saudara. Terus di jalan hujan pula. Sampai di rumah motor tuh ya, baru aja berhenti, ketemu istri, lihat di rumah, langsung istri nyelocos. Kalau saya saudara jadi suami itu, saya hidupin lagi motornya, saya balik lagi ke Bandar Jaya saudara. Iya. Berapa banyak dari kita kalau ngomong sama orang yang di mata kita prospek, ya, manis saya minta ampun saudara, gula kalah manis saudara. Kalau ngomong sama bos, sopannya minta ampun. Kalau ngomong sama orang, halo apa kabar? Pokoknya tata keramanya dapat banget dah. Tapi kalau ngomong sama istri, gendut, cepetan dong. Betul apa betul? Pak, kenapa Pak kok tadi siang gak ada kabar? Emang gue harus laporan sama lo? Kebalik dong bosku. Harusnya sama istri ngomongnya manis. Sama orang lain ngomongnya sopan. Jangan sama orang lain ngomongnya manis. Amin. Jangan jadi orang yang sengatnya udah dicabut Tuhan, tapi kerjaannya masih hobi aja nyengat orang lain. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian telah memberi kemenangan kepada kita. Di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di poin pertama kita lihat maut sudah dikalahkan. Di poin kedua sengatnya dicabut. Sekarang di poin yang ketiga ini lebih pribadi lagi. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Artinya apa? Dulu tanpa Kristus manusia itu seperti kayak dikunci dalam suatu ruangan yang namanya dosa. Nggak bisa keluar dari dosa itu.
Sekarang Tuhan udah kasih kemenangan itu. Tuhan ingin kita mengalami kemenangan. Mungkin di tengah jalan kehidupan kita, kita masih ngerasa, tapi kayaknya aku masih gini-gini aja, masih kalah. Jatuh bangun. Tapi ingat, yang Tuhan janjikan ujungnya kemenangan. Ya. Jadi tugas kita cuma satu saat ini. Mau ambil atau enggak janji kemenangan itu? Mau melangkah atau enggak jalan kemenangan itu? Yang mengerti katakan amin. Saya kasih gambaran begini. Misalnya saya kasih tahu. Izin ya Pak. Kesana loh jalan keluar dari ruangan ini. Ya. Pintunya udah terbuka lebar loh. Tapi apa yang terjadi? Bapak itu masih tetap duduk di sini. Saya tanya, izin Pak, kenapa Bapak nggak keluar? Dia bilang begini, sudah kebiasaan saya Pak, saya ini di dalam terus. Pintu sudah dibuka, tapi orangnya nggak mau keluar. Tapi ini contoh ya saudara ya. Saya nggak minta saudara keluar sekarang saudara. Ya izin dulu nih saudara ya. Itu kan saudara yang sering terjadi dalam kehidupan rohaninya kita. Yesus sudah memberikan kemenangan, ya kan? Tapi kita masih milih hidup seperti orang yang kalah. Halo? Dan salah satu langkah nyata untuk hidup dalam kemenangan adalah melangkah dalam baptisan. Gereja kita akan ngadain baptisan di hari Sabtu tanggal 25 April 2026. Mungkin di antara saudara ada yang berkata dalam hati saudara, aku belum dapat feeling baptisan itu. Aku ngerasa belum siap. Aku takut ini cuma emosi sesaat dalam hidup aku. Jadi nanti-nanti aja deh baptisnya. Nah, saya mau kasih kesaksian dalam hidup saya. Dulu 26 tahun yang lalu saat saya mau dibaptis. Saya sebenarnya belum punya feeling yang bulet-bulet banget sih untuk jadi orang Kristen. Saya baru belajar tentang Kristen itu dari kelas DK, saudara. Dasar kekristenan 26 tahun yang lalu itu. Kelas yang saat ini sedang berjalan juga di gereja kita. Dulu pelajaran DK itu hal yang baru bagi saya. Ya wajar ya, karena saya baru banget belajar jadi orang Kristen, saudara. Jadi sebenarnya pelajaran DK itu jujur ngomong, saya itu belum nyerep-nyerep amat waktu itu. Nggak ngerti-ngerti amat. Dan banyak hal yang belum terjawab dalam pikiran saya tentang Alkitab saat itu. Tapi karena ditambah dorongan, semangat ya dari teman-teman gereja, itu yang membuat saya melangkah masuk dalam baptisan. Saya cuma mikir gini saudara, Yesus itu udah terbukti benar bahwa dia satu-satunya Tuhan. Ya, dia tahu jelas jalan ke sorga. Artinya saya mikir sederhana aja, kalau saya ikutin arahan Tuhan Yesus, pasti nggak nyasar nih kalau saya mau ke sorga nanti. Lalu dia berikan saya jaminan hidup kekal bersama dia sesudah hidup di dunia ini. Artinya apa saudara? Dia sudah siapin jalan kemenangan selamanya buat hidup saya. Lalu kenapa saya masih ragu ya? Cobain terus melangkah dalam jalannya. Akhirnya saya dibaptis lah saudara. Saya melayani Tuhan, terus berjalan. Sampai akhirnya sekitar 15 tahun kemudian dari saya dibaptis. Siapa sangka, saya akhirnya jadi pendeta. Jadi pendeta ini gak masuk dalam feeling saya untuk di awal saya jadi orang Kristen. Ya. Karena saya mikir gini saudara. Kenapa saya mutusin untuk masuk dalam momen baptisan? Karena saya mikir gini, kalau saya sudah dibaptis, orang sudah tahu saya orang Kristen. Saya akan lebih mikir 2 kali. Kalau saya berbuat sesuatu yang gak sesuai firman Tuhan. Saya lebih punya tanggung jawab untuk menjalankan hidup ini sebagai orang Kristen. Gini saudara, saya percaya kalau pernikahan kita bisa bertahan sampai hari ini, itu bukan karena setiap hari kita merasa, wow, indah kali pernikahanku. Enggak kan? Tapi karena kita memutuskan terus-menerus untuk mengasihi. Gitu kan konsepnya? Sama dengan iman. Kita nggak ikut Kristus
Karena selalu merasa. Tapi karena kita milih untuk percaya dan terus melangkah. Kalau semua langkah kita harus tunggu feeling. Besok pagi, waktu saudara bangun pagi, "Mah, feeling sekolahku belum dapat, Mah. Kayaknya roh liburanku masih kental banget. Izin ya aku libur sekolah dulu hari ini." Berani saudara ngomong sama mama kayak begitu? Makan juga gitu saudara. Aku lagi gak mood makan, kayaknya aku mogok makan aja 4 hari. Kan gak bisa gitu konsepnya saudara. Feeling itu bisa berubah-ubah. Kalau kita selalu tunggu feeling yang pas, saya mau katakan begini, kita akan terus menunggu dan jalan di tempat. Hidup jalan pakai keputusan. Percaya dan taat. Apalagi kalau kita tahu firman itu adalah jalan yang benar. Simple. Dan justru seringkali feeling itu datang, feeling itu kita dapet ya setelah kita melangkah. Amin. Dan siapa tahu justru setelah melangkah dalam baptisan selam, saudara bukan cuma melakukan keputusan, tapi saudara akan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidupnya saudara. Siapa tahu saudara di tempat ini adalah salah satu pendeta yang melanjutkan kepemimpinan saya suatu saat nanti. Jadi jangan tunggu feeling. Mulailah dengan percaya dan taat melangkah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan perlu kita ingat, kemenangan yang sudah diberikan kepada kita itu bukan untuk disimpan doang. Kemenangan itu untuk dibagikan. Di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang saudara kenal, orang yang saudara temuin, semua itu bukan cuma supaya buat dagangan saudara jadi makin rame. Semua orang yang saudara temuin itu bukan cuma untuk supaya pekerjaan saudara makin maju. Iya. Tapi ada maksud Tuhan. Supaya melalui saudara, orang itu bisa mengalami Tuhan. Orang itu bisa melangkah lebih lagi buat Tuhan. Saya rindu setiap jemaat di tempat ini jadi orang yang sifatnya itu mau nyemangatin orang lain untuk melangkah lebih lagi buat Tuhan. Karena kita pun dulu kan dapat kan motivasi-motivasi seperti itu, ya kan? Disemangatin. Karena kita diselamatkan bukan untuk diem aja. Bukan untuk melemahkan iman orang. Bukan untuk nakut-nakutin orang supaya imannya jadi takut melangkah. Tapi untuk membawa orang lain masuk dalam kemenangan Kristus. Kasih tepuk